Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Abdi Rida Mulyadi di SMKN 4 Bandung. Nyangakeun ieu biodata pendaftaran abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh Raisa. Silakan, Raisa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Ya, amin. Terima kasih Raisa sudah memimpin doa ya. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, terima kasih ya telah hadir ya di ini. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya, dan sebelumnya tetap melakukan kebiasaan rutinitas di sekolah, yaitu melakukan sholat duha sebelum pembelajaran ya. Silakan kalian mengisi dulu presensi di Google Classroom ya. Bapak coba sharing Google Classroom-nya. Nah, silakan kalian, sudah terlihat belum? Sudah Pak. Ya, oke. Bapak juga akan coba di share lewat chat. Nah, silakan ya. Linknya silakan dibuka dan silakan melakukan presensi hari ini. Ya, oke. Bapak juga mungkin akan panggil siapa saja yang hari ini hadir. Ada Arya Dwi. Hadir Pak. Kemudian Berry Gracesa. Hadir Pak. Oke, tampilannya terlihat? Lihat Semuanya? Lihat, ada Pak. ada Pak. Oke, itu model 3 dimensi 3D Hard Surface ya. Nah, di situ terlihat model mobil polisi ya, mobil polisi. Nah, kalau ini yang sedang tayang itu bagian interiornya, ada setir, ada spot ya, ada kursinya gitu dan sebagainya. Nah, ini tampak eksteriornya NYPD ya, ini ya, New York Police Department. Nah, di sini juga terlihat senjata satu set ya, ada pelurunya, ada juga senjata pistol di situ. Nah, ini terlihat apik ya, karena memang dibuat untuk showreel gitu. Rendernya kalau misalkan di komputer yang speknya low itu akan sangat lama sekali. Nah, ini tampak semuanya, ada ini rifle ya, ada scope juga, ada handphone juga di situ. Oke. Nah, itu tayangan modeling 3 dimensi yang
aset yang model 3 dimensinya itu dijadikan aset di game misalkan gitu ya, di game, atau juga memang bisa dijadikan untuk modeling 3D yang nantinya akan dicetak 3 dimensi. Oke. Nah, gimana kesannya setelah nonton video tersebut? Bagaimana? Keren, Yang keren bisa Pak ya. sharing? Siapa Keren, ini? keren Pak. Farhan Ramadan. Farhan Ramadan ya, gimana Farhan? Terlihat keren-keren Pak. Tetapi gimana cara buatnya ya? Terlihat susah sekali. Oke. Ya, itu terlihat susah mungkin ya karena memang belum tahu caranya gimana. Nah, kemarin kan eh, kita juga sudah belajar, ya kita bertahap belajarnya. Kalau sudah melewati tahap-tahap tersebut, nanti akan paham dan bisa membuat eh, modeling 3 dimensi yang keren-keren itu ya. Oke. Oke, nah hari ini eh, tujuan pembelajarannya ada di Google Classroom. Bapak sudah menggunakan di sini nomor besar ya. Oke, nomor 1 ya. Nah, ini nomor 4 sampai 6. Membuat bentuk-bentuk dasar geometri 3 dimensi dengan tepat yang menjawab, melakukan transformasi bentuk-bentuk dasar geometri 3 dimensi dengan tepat yang menjawab, membuat model 3 dimensi hard surface dengan baik dan menjawab. Nah, itu materi pembelajaran hari ini apa yang akan kita pelajari begitu ya. Di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya eh, kalian sudah mengerjakan tugas praktik ya yang dikerjakan. Nah, tapi Bapak ingin tanya-tanya dulu nih untuk materi yang kemarin. Eh, Coba apa yang sudah dipelajari di kemarin? Ada yang bisa sharing? Kemarin saya Pak Siapa ini? Rafli. Rafli. Oke, silakan Rafli. Ya kemarin kita belajar model organik sama hard surface. Model organik dan model hard surface. Ya, ini ya yang kita pelajari kemarin, model organik dan ada model hard surface. Oke. Kemudian ada yang mau menambahkan lagi? Nah, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, Bapak akan ingatkan lagi kalian untuk menerapkan K3 ya pada penggunaan komputer. Ya, misalkan ya kalau karena kita berbeda ya dengan K3 seperti di proyek itu kan. Kalau di proyek kan menggunakan helm dan sebagainya. Nah, kalau kita untuk multimedia itu akan ya istirahatkan mata dengan melihat kejauhan selama 15 sampai 20 menit. Kemudian nah, kita lanjut ke materi berikutnya ya, ke materi ya. Kalian sudah siap semuanya? Siap. Siap dong. Oke, sudah siap ya. Belum semuanya nih, belum kompak nih. Sudah siap belum? Siapa? Siap Pak. Ya Pak. Oke, oke, ya, ya santai, santai, nggak usah ngegas ya, santai ya. Oke, pertemuan kedua ini yaitu pertemuan kedua ini ya yang pertama yaitu melakukan navigasi pada 3 dimensi ya, 3D view, 3D viewport. Nah, navigasi di 3D viewport ini ada zooming, ada panning, ada orbit ya pada ruang kerja 3 dimensi. Nah, di antaranya zooming itu menggunakan scroll. Lalu kemudian kalau panning itu menggunakan shift dan middle mouse ya. Kemudian untuk orbit kita tekan middle mouse ya. Nah, kemudian setelah navigasi itu kita menambahkan bentuk-bentuk dasar geometri seperti plane, ada cube, ada UV sphere ya, ada silinder dan sebagainya. Oke, nah di sini ada juga yang unik kalau di Blender itu ada monkey ya, ada kepala monyet di situ. Kalian tambahkan. Oke, kemudian setelah menambahkan bentuk, kita melakukan transformasi ke bentuk-bentuk tersebut.
Ya, transformasi itu diantaranya ada G, tekan G itu untuk posisi, kita memindahkan objek tersebut, kemudian R untuk rotasi, kita memutar ya, mutar kiri, mutar kanan, kemudian ada S itu untuk scale atau ukuran ya, memperkecil, memperbesar dari objek-objek tadinya. Nah, jadi shortcutnya itu ada G, R, dan S ya untuk ukuran. Oke. Nah, kalian sudah diinstal ya, kemarin sudah diinstal software Blender-nya. Nah, silakan kalian dibuka softwarenya semuanya ya. Silakan dibuka. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan navigasi, kemudian membuat bentuk-bentuk dasar, menjelaskan transformasi, dan membuat model sederhana. Oke, dan tadi softwarenya sudah kalian buka kan semuanya ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, mantap, mantap. Oke, nah sekarang Bapak akan coba demonstrasikan ya bagaimana melakukan navigasi, menambahkan bentuk-bentuk dasar, lalu mentransformasi di software Blender tersebut. Oke, Bapak akan presentkan Blendernya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Bapak akan mulai ya demonstrasikannya. Jadi silakan kalian fokus dulu. Bentar, setelah itu silakan bisa mencoba sendiri ya di komputernya. Oke, nah ini Bapak akan melakukan navigasi terlebih dahulu. Nah ini kan 3D viewport ya. 3D viewport untuk melakukan navigasi tadi satu adalah zooming seperti ini. Nah, untuk zooming ini kita menggunakan scroll ya. Scroll ya. Jadi middle mouse itu kan bisa diputar. Nah, ini bisa untuk zooming, zoom out. Gitu. Nah, di sini di materi ini ya, Bapak sudah membagikan kepada kalian ada bahan ajar. Oke. Nah, ini bahan ajar. Ya, ini bahan ajarnya sama seperti yang kemarin ya. Hanya yang kita pelajari itu mulai dari nah, yang sini, yang C ya. Tadi Bapak sudah mendemonstrasikan, tetapi jika kalian lupa, kalian bisa membaca kembali di bahan ajar ini ya. Ini ada melakukan navigasi, kemudian ada juga membuat bentuk-bentuk dasar geometri di sini. Nah, terus ada melakukan transformasi. Ya, silakan kalian download bahan ajar ini. Dan terakhir yaitu membuat model sederhana. Jadi tugas hari ini adalah kalian sampai dengan membuat model sederhana. Kalau di sini sebagai contoh di bahan ajar itu, nah ini membuat mobil ya, membuat mobil pickup. Dan ini dibuat hanya dengan menambahkan objek, kemudian transformasi dan melakukan posisi. Ya, saya yakin, Bapak yakin kalian bisa. Ya, selain bahan ajar, di sini Bapak juga melampirkan ada video. Ya, ini video tutorial yang sudah Bapak buat. Kalau tadi step by step-nya menggunakan bahan ajar, nah kalau ini step by step-nya menggunakan video tutorial. Ya, Bapak nih udah ngasih kalian
referensi bahan ajar, terus juga video ya. Jadi harus bisa ya, kalian harus bisa membuat model sederhana. Nah, ini secara step by step Bapak menjelaskan untuk membuat contohnya membuat mobil pick up ini ya. Seperti itu. Silakan, ini ada sekitar kurang dari 15 menit videonya. Silakan kalian simak atau bisa mengikuti ya untuk berlatih membuat model sederhana ini. Oke. Nah, jadi referensinya untuk membuat model sederhana ada bahan ajarnya, ada juga video ya, tutorial. Nah, tugas kalian apa hari ini adalah ya, di sini Bapak sudah membagikan LKPD. Nah, ini dia. Nah, jadi yang terkait yang tadi ditanyakan oleh sahabat itu yang di YouTube ya, seperti yang kemarin itu kalian membuat perekaman ya, membuat video tutorial sendiri. Nah, oke. Jadi soal praktiknya adalah ini, nomor 1, lakukan rekam layar sambil membuat bentuk-bentuk dasar geometri. Kemudian, lakukan rekam layar sambil mentransformasi bentuk-bentuk dasar geometri. Nah, jadi direkam. Kalian sambil menambahkan cube misalkan, lalu menambahkan torus misalkan, itu direkam. Oke, direkam layarnya. Jadi yang ditanyakan sahabat, apakah harus tambahkan narasi? Tambahkan narasinya. Ya. Untuk menambahkan, misalkan ya, untuk menambahkan cube, tekan Shift A, lalu pilih mesh, dan pilih cube. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Sama juga dengan yang nomor 2, lakukan transformasi. Nah, ini seperti yang di LKPD ini adalah kerja kelompok. Ya, silakan kalian berkelompok, siapa saja kelompoknya. Nah, ditentukan. Nah, di sini ini yang kelompok itu untuk nomor 3. Buatlah model sederhana 3D hard surface yang tematik dengan melakukan transformasi pada bentuk-bentuk dasar geometri 3D secara berkelompok. Satu orang satu model. Jadi walaupun berkelompok tetap aja satu orang satu model. Misalkan kalau tadi kan Bapak bikin mobil pickup ya. Berarti yang 2 orang lagi misalkan membuat mobil Jeep, membuat mobil sedan ataupun bis. Jadi permobilan gitulah ya yang dibikin. Nah, jadi silakan kalian berkelompok lalu tentukan temanya apa. Misalkan mau elektronik ya. Elektronik apa? Televisi, apalagi radio misalkan, atau speaker misalkan gitu ya, tematik. Oke, jadi silakan kalian berkelompok, berdiskusi, kemudian tentukan temanya apa, lalu buatlah model sederhana 3D art surface yang tematik. Nah, nanti setelah selesai di pertemuan nanti ya, ada yang melakukan presentasi. Oke. Nah, untuk pengerjaannya, Bapak berikan waktu selama 120 menit ya untuk mengerjakan ini. Bapak kira cukup ya, karena ini nomor 1 rekam layar buat bentuk-bentuk, nomor 2 rekam layar transformasi. Karena kemungkinan yang lama itu adalah membuat dan sederhana. 120 menit, Bapak kira cukup. Nah, jadi ke depan 120 menit kalian mengerjakan. Nah, nanti kita ketemu lagi ya. Oke, kalian sudah paham, sudah siap semuanya? Paham, Pak. Pertanyaan, Pak. Ya, gimana? Berkaitan dengan tugas yang rekam layar itu, Pak, kan itu nanti di-upload ke Google Drive atau ke YouTube gitunya ya, Pak? Nah, kalau misalnya kan video itu ukurannya biasanya besar, sedangkan kuota saya sedikit lagi, Pak, gimana ya, Pak, solusinya? Ya, oke.
Bagus ya pertanyaannya ya. Nah, kalau misalkan setelah merekam, terus file videonya besar, gitu ya, itu kalian lakukan convert dulu. Jadi, misalkan si filenya itu 500 mega, nah itu bisa di-convert dulu. Di-convert itu, jadi dia resolusinya dikurangi, gitu ya. Kemudian juga video per detiknya, kilobyte per secondnya itu dikurangi, yang asalnya 8.000 kbps jadi 3.000 kbps. Nah itu jadi nanti ukuran filenya akan kecil, gitu ya. Oke. Nah, nah juga atau ketika melakukan upload, nah kalian bisa numpang dulu lah ya, numpang dulu ke teman yang punya WiFi. Silakan tanya ke teman-teman kalian. Nah kalau ada yang ada WiFi, rumahnya dekat, berkunjunglah ke sana, numpang upload di sana, ya. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa Pak, baik. Oke, terima Bisa, kasih Pak. ya. Ya, jadi intinya kalian silakan saling membantu, berkolaborasi. Kalau misalkan ada yang kendala di kuota, misalkan sebagainya. Kalau membuat rekamannya kan tidak memerlukan kuota ya, tapi ketika melakukan uploadnya, nah, mungkin memerlukan kuota. Silakan saling membantu ya. Oke, Bapak kira cukup ya untuk apa persiapannya, kalian memulai melakukan praktek untuk mengerjakan LKPD tersebut. Oke, Bapak cukupkan dulu untuk materinya. Nanti kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita ketemu lagi ya setelah kalian mengerjakan LKPD ya. Setelah kalian mengerjakan LKPD selama 120 menit tadi ya, berkelompok, berkolaborasi dan mengerjakan tugas secara berkelompok ya. Oke, Bapak langsung saja akan menunjuk siapa yang presentasi hari ini ya. Bapak lihat dulu di classroom-nya. Oke. Nah, ini sepertinya ini kelompok sahabat aja nih ya, kelompok sahabat. Oke, Ya. Bapak. Ya, jadi saya tuh di kelompok saya beranggota 3 orang. Saya, Muhammad Sahabat Firmansyah. Yang kedua, Muhammad Arya Aprian Sahel. Yang ketiga, Vivi Fitria. Nah, saya di kelompok ini mengusung tema mebel. Jadi, saya membuat kursi dan meja. Arya membuat meja kerja, dan Vivi Fitria membuat lemari. Ini dia ya. Oke, ini sahabat membuat meja kerja. Meja kerja, maaf. Sahabat membuat meja dan kursi ya, meja dan kursi. Oke, ini termasuk ke dalam mebel. Kemudian, nah ini Vivi membuat lemari ya. Vivi membuat lemari. Lihat tadi ada error yang saya paham.
Nah, ini ya. Nah, ya. Oke, Bapak dulu. Coba kita lihat apa yang dibuat oleh Arya. Apa ini ya? Oke. Ini meja kerja ya tadi tujuannya ya bikinnya ya. Kan kalau ini terlihat sahabat membuat kursi dan meja. Nah, kalau pipi ini membuat lemari ya. Oke, nah ini berarti bagus ya, sudah tematik ya. Sahabat membuat meja dan kursi, kemudian pipi membuat lemari, dan Arya Sahel membuat meja kerja itu. Oke, terima kasih ya sahabat dan teman-teman sudah melakukan presentasi. Bagaimana, ada tanggapan dari yang lain? Pak, saya mau menanggapi Pak. Siapa? Arya Dwi Pak. Arya Dwi, silakan. Itu untuk model yang dibuat oleh Arya Apriansal Pak, kok kurang jelas ya Pak ya? Nggak mirip sama meja kerja. Terima kasih Pak. Arya, oh ya, terima kasih ya. Terima kasih tanggapannya Arya. Oke, Arya Sahel nih, model yang dibuat oleh Arya Sahel. Bapak juga tadi bertanya-tanya sebetulnya ya, ini Arya Sahel tuh membuat apa gitu. Jadi Pak, saya jelaskan ya, terima kasih itu Dwi. Saya jelaskan jadi satu-satu itu teh. Silakan. Saya jelaskan ya Pak, mohon maaf. Ya, gimana? Nah itu yang kotak yang paling panjang itu mejanya itu teh buat nyimpen barangnya itu. Kan suka ada meja yang cuman kotak gitu, kotak gede gitu Pak. Numpuk tuh langsung. Nah terus di atasnya teh itu yang di paling kanan tuh paling pojok. Nah itu teh namanya itu buku absen. Oke. Ada buku absen yang panjang yang khusus. Kadang suka dipakai di tukang pulsa yang buat nomor gitu. Kalau nggak ada yang nggak tahu gitu. Oke. Nah, Ya, kalau itu tuh ada yang kecil, tangga kecil gede. Nah itu teh yang satu pensil buat tempat pensil gitu, cepu kah istilah Sundanya mah. Nah, yang gedenya teh itu teh buat apa namanya teh? Kayak uji eksperimen, ditutupin itu teh pakai kotak, kadang apa gitu, di sini ada hewan kan buat ngebedah kodok ada kan, nah yang gitu. Ngelantur kemana-mana. Oke, udah. Ya, Arya Sahel, terima kasih ya penjelasannya ya. Oke. Oke, ini jadi puas jawabannya. Ya, terima kasih Arya Sahel. Ya, begitu ya penjelasannya ya Arya Dwi. Jadi tujuannya yang dibuat oleh Arya Sahel itu adalah meja kerja. Nah, mungkin memang imajinasi kita kan berbeda-beda ya. Nah, tapi kalau dari segi estetis, memang ini meja kerjanya kurang umum, begitu ya, kurang umum. Nah, nanti silakan Arya Sahel cari lagi referensi-referensi bagaimana meja kerja yang baik, begitu ya. Jadi kita boleh berimajinasi dan membuat model sendiri, gitu ya, bereksperimen, tetapi juga harus ada ketentuan-ketentuannya. Bagaimana sih sebetulnya meja kantor itu ya? Mungkin ada ada tempat lemarinya, ada fitur-fitur lainnya yang memang mendukung untuk meja kerja sehari-hari. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya sahabat sudah melakukan presentasi. Ya, nanti untuk untuk tugas kelompok yang lainnya, Bapak akan cek dan Bapak akan lihat nilai dan beri komentar dari hasil tugasnya. Oke. Nah, Bapak kira sudah cukup ya materi untuk hari ini. Untuk yang belum lengkap LKPD-nya tadi, silakan dikerjakan. Bapak stop dulu. Nah, silakan kalian kerjakan lengkapi LKPD-nya ya yang tadi. Nah, kalian di sini pasti kan mau
selingan dulu sebentar ya. Kalian kan tadi mengerjakan tugas ini menggunakan laptop, kemudian laptop itu dipakai selama berjam-jam dan sebagainya. Nah, itu jangan lupa kalian untuk selalu merawat peralatan tersebut ya. Karena ya kita dalam mengerjakan tugas tergantung dengan laptop tersebut ya atau komputer tersebut. Jadi harus selalu dirawat, dan ketika akan mengerjakan tugas atau dipakai itu akan selalu siap untuk digunakan. Misalkan kalau laptop itu dirawat baterainya, kebersihannya dan sebagainya. Ya. Oke, gimana kalian suka merawat peralatannya enggak? Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Ya, nah sekarang kalian, Bapak ingin ukur nih pemahaman kalian melalui kuis ya. Kuisnya Bapak sudah bagikan di Google Classroom ya. Nah, ini dia. Oke, Bapak akan share aja linknya melalui chat ya. Oke, sudah semua ya. Bapak cek dulu di di responnya. Bapak lihat. Oke. Ya. Nah, sepertinya ini ya alhamdulillah kalian mengerjakan dengan baik ya. Nilainya bagus-bagus. Oke. Nah, mungkin kalau yang misalkan masih kurang, nanti mungkin LKPD-nya belum selesai ya. Kalau LKPD-nya sudah selesai, kalian pasti akan bisa menguasai ya. Silakan dilengkapi, dikerjakan LKPD-nya, dan mungkin nanti kita lakukan remedial ya, pengayaan. Bisa menggunakan referensi yang sudah Bapak lampirkan ataupun nanti ada pendalaman materi lagi ya. Oke. Nah, gimana setelah mengerjakan kuis, apakah ada yang ditanyakan? Gimana? Ada yang ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Rafli, Farhan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, Farhan. Gimana, Farhan? Kalau materi buat minggu depan apa ya, Pak ya? Materi minggu depan. Waduh, ini sudah tidak sabar ya. Oke, untuk materi minggu depan, kita akan membuat model yang lebih detail ya. Nanti kita akan membuat model yang lebih detail. Nah, lebih detail bagaimana sih? Jadi kan kalau tadi kita membuat model ya hanya mengandalkan transformasi saja ya, posisi, rotasi, dan scaling. Nah, kalau minggu depan misalkan kita dari satu objek nih, dari cube saja, dari cube itu nanti bisa menjadi menjadi satu barang, misalkan menjadi televisi gitu ya. Nah, tapi itu menggunakan teknik kita ngedit vertex-nya, ngedit edge-nya ya atau garis, dan juga pace-nya atau bidangnya. Nah, jadi minggu depan kita akan membuat model yang lebih detail lagi. Gitu ya, Farhan. Baik, Pak. Oke, pertanyaannya bagus ya. Terima kasih. Nah, silahkan saja, mungkin sekalian saja Farhan yang menyimpulkan apa materi yang dipelajari hari ini. Materi hari ini kita belajar melakukan navigasi, transform, dan modeling 3D sederhana hard surface. Oke. Ya, poin pentingnya itu ya. Jadi hari ini kalian mempelajari navigasi, melakukan transformasi ya, menambahkan objek-objek 3D ya, dan juga sampai dengan membuat model sederhana ya, sampai dengan membuat model sederhana. Tadi contohnya yang sahabat lakukan kan
membuat kursi dan meja, kemudian ada juga yang membuat lemari, dan ada juga yang membuat meja kantor ya. Gitu. Silakan kalian terus berlatih untuk menguasai mengoperasikan software tersebut dan juga bisa misalkan berimajinasi mau membuat apa, silakan tuangkan dengan menggunakan software tersebut ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian persiapkan mau membuat objek apa, atau misalkan objek yang tadi dibuat ingin didetailkan gitu ya dengan diedit, dipersiapkan modelnya. Jadi kita minggu depan akan membuat objek yang lebih detail ya. Nah, Bapak kira untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya semuanya ya. Jadi kalian sudah bisa menguasai membuat model sederhana. Nah, terus untuk kalian juga Bapak berpesan untuk selalu jika kalian keluar rumah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya, menggunakan masker ya, seperti ini. Bapak juga ada masker ini, oke. Dan juga selain menggunakan masker, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk agar setiap pekerjaan atau tugas yang kalian lakukan selalu diberkahi dan menjadi ibadah begitu ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.